Bab 119. Karena kondisi duel telah dinegosiasikan, duel akan dimulai sekarang, kata Ye Huainan. Saat suara itu jatuh, dia dengan cepat mengeluarkan 5 jarum perak dari kantong jarum, sepenuhnya menggunakan teknik jarum guntur emas, dan menembak ke arah Hao Kun Qin. Meskipun dia berpikir bahwa Hao Kun Qin membantu Chu Huaitian mematahkan jarum saat ini, itu adalah kucing buta yang menabrak tikus mati. Tapi untuk jaga-jaga, dia masih menggunakan jarum guntur, yang lebih kuat dari jarum saat ini. Dalam sekejap, 5 jarum perak menembus 5 titik akupuntur di dada Hao Kun Qin. Serangkaian arus listrik yang mengerikan mengalir di sekujur tubuhnya. Tidak hanya menyebabkan dia efek melumpuhkan, tetapi juga dengan gila menghancurkan organ-organ internalnya. Jarum guntur sangat kuat, bahkan jika itu adalah guru besar transformasi, itu tidak akan bertahan lama. Wah, saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan cepat. Jika tidak, bahkan jika Anda menyerah dalam beberapa menit, saya tidak akan bisa untuk menyelamatkanmu. Ye Huainan mencibir. Akibatnya, begitu dia selesai berbicara, Hao Kun Qin mematahkan jarum guntur. Kekuatannya hampir tidak masuk akal, tapi itu hanya bagus. Dibandingkan dengan jarum hantu, itu jauh lebih buruk. Tubuh Hao Kun Qin sedikit bergetar, dan 5 jarum perak yang tersangkut di dadanya terbang menjauh. Meskipun akupuntur Jinlei adalah salah satu dari 10 metode akupuntur teratas dalam pengobatan Tiongkok, akupuntur Guimen 13 adalah 10 metode akupuntur teratas dalam pengobatan Tiongkok. Kesenjangan antara keduanya seperti jurang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Ye Huainan terbuka sedikit, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Hao Kun Qin hanya butuh beberapa detik untuk menyingkirkan Thunder Needle. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya itu benar jika dia terbunuh. Ye Huainan tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Hao Kun Qin, dengan ekspresi di wajahnya. Jarum hantu, ternyata kamulah yang mempelajari jarum hantu. Tidak heran keluarga Chu mendengarkanmu, ternyata kamu adalah penerus Chu Huaitian. Awalnya dia aneh bahwa Sang Haoran telah dengan jelas memenangkan jarum Suanyin di antara 13 jarum Guimen, tetapi melalui kompetisi barusan, dia menemukan bahwa Chu Huaitian tidak tahu cara menusuk hantu. Sekarang, dia mengerti, ternyata orang yang mempelajari jarum hantu adalah Hao Kun Qin. Dalam hal ini, Hao Kun Qin tidak membantah. The Secret Book of Medicine King, awalnya diberikan kepadanya oleh Chu Huaitian. Oleh karena itu, tidak salah untuk mengatakan bahwa dia adalah penerus Chu Huaitian. Kamu sudah memberikan jarum sekali, terserah aku selanjutnya, kata Hao Kun Qin ringan. Bahkan jika kamu telah mempelajari cara kerja Ghost Needle, pada usiamu, kamu hanya dapat menampilkan 10% dari kekuatan Ghost Needle, kata Ye Huainan dengan jijik. Cara pengobatan Tiongkok luas dan mendalam. Seringkali dibutuhkan penelitian yang melelahkan selama beberapa dekade untuk mencapai sesuatu. Dalam pandangan Ye Huainan, Hao Kun Qin tidak lebih dari seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang masih baru, sudah merupakan batas untuk dapat mempelajari jarum hantu. Bagaimana mungkin untuk mengintegrasikan jarum hantu secara menyeluruh? Benarkah? Mata Hao Kun Qin memancarkan sentuhan main-main. Dia mengeluarkan 3 jarum perak dari kantung jarumnya, menunjukkan jarum Suanyin, dan menembakkannya ke Ye Huainan. Merasakan kekuatan Suanyin mengalir ke tubuhnya, Ye Huainan menunjukkan ekspresi percaya diri di wajahnya. Itu hanya jarum Suanyin, biarkan aku menyingkirkannya untukmu dalam beberapa menit. Meskipun jarum Suanyin dapat membuat orang kehilangan kemampuan untuk bergerak dan berbicara, itu ditujukan untuk orang biasa. Sebagai master transformasi, dia hampir tidak bisa menahan sebagian dari kekuatan Suanyin. Biarkan diri Anda dapat bertindak dan berbicara. Jarum Suanyin di Sang Haoran disembuhkan. Meski belum sembuh total, situasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Menurut analisis Ye Huainan, Sang Haoran tidak sepenuhnya sembuh karena dia telah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan Suanyin di tubuhnya untuk jangka waktu tertentu dengan jarum Suanyin. Dia juga membutuhkan beberapa suntikan untuk membuatnya benar-benar sembuh. Dan sekarang, barusan, dia segera menggunakan teknik jarum guntur emas di jarum yin mendalam tengah, yang pasti bisa dengan cepat menyingkirkannya. Tepat ketika Ye Huainan hendak menerapkan akupuntur pada dirinya sendiri, Hao Kun Qin tiba-tiba berkata, jika metode akupuntur yang Anda gunakan sama dengan metode akupuntur yang digunakan untuk Sang Haoran, maka saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakannya, jika tidak, Anda akan berakhir. Permainan akan sangat menyedihkan. Omong kosong, aku pikir kamu takut aku akan menyingkirkan jarum Suanyin, jadi kamu mengatakan itu dengan sengaja. Ye Huainan mendengus dingin, dan dia bahkan tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dikatakan Hao Kun Qin. Jika kamu tidak percaya padaku, berikan jarumnya. Hao Kun Qin merentangkan tangannya tanpa daya. Dia diingatkan dengan baik,
tetapi Ye Huainan tidak menghargainya. Jika dia ingin mati, dia tidak bisa menyalahkannya. Saya melihat bahwa Ye Huainan menggunakan akupuntur kekaisaran Qi untuk melakukan metode akupuntur guntur emas dengan seluruh kekuatannya, menurut titik akupuntur tertentu, untuk memberikan akupuntur pada dirinya sendiri. 1 menit kemudian, Ye Huainan, yang selesai menerapkan akupuntur, menjadi tenang dan kemerahan. Tampaknya jarum Xuanyin benar-benar patah. Bagaimana, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Ye Huainan berkata dengan bangga sambil menatap Hao Kun Qin. Apakah kamu pikir kamu sudah menyingkirkan jarum Xuanyin? Mulut Hao Kun Qin geli. Tentu saja, Ye Huainan berkata dengan tegas. Kalau begitu kamu mencoba menjalankan energimu, kata Hao Kun Qin ringan. Ye Huainan mencibir ketika mendengar kata-kata, jika berhasil, mungkinkah kekuatan Xuanyin yang telah dibersihkan bisa keluar lagi? Dengan mengatakan itu, Ye Huainan mulai mengedarkan energi di tubuhnya. Awalnya baik-baik saja, tidak ada yang aneh. Tapi beberapa detik kemudian, wajah Ye Huainan tiba-tiba berubah. Dalam persepsinya, kekuatan Xuanyin yang seharusnya dibersihkan tiba-tiba muncul kembali. Dan beberapa kali lebih ganas dari sebelumnya. Kekuatan Xuanyin yang sangat dingin langsung menyapu organ dalam, anggota badan, dan kerangka tubuh Ye Huainan, membuatnya putus asa untuk hidup. Apa yang terjadi? Ye Huainan menggertakkan giginya dan bertanya dengan susah payah. Hao Kun Qin dengan tenang menjawab, ini sangat sederhana, metode jarum guntur emas Anda terlalu sampah. Tampaknya telah menghilangkan kekuatan Xuanyin, tetapi sebenarnya mengobati gejalanya dan bukan akar masalahnya. Tidak hanya jarum Xuanyin tidak singkirkan jarum Xuanyin, tetapi Xuanyin digunakan sebagai gantinya. Kekuatannya dipaksakan ke dalam darahmu. Begitu kamu menjalankan kekuatan, Qi dan darah akan melonjak. Kekuatan Yin mendalam yang tersembunyi akan meledak sepenuhnya. Hao Kun Qin menunjuk Sang Haoran yang berbaring di tandu, dan berkata, awalnya, dia bisa hidup lebih dari 40 hari. Tetapi jika Anda melakukan ini, dia hanya memiliki 5 hari kehidupan tersisa. Dan sebelum dia meninggal, kekuatan dari Yin mendalam yang tersembunyi di dalam darah masih akan meletus sepenuhnya. Itu akan disiksa sampai mati. Sang Haoran mendengar ini, matanya melebar, berusaha keras untuk berbicara, tetapi dia hanya bisa mengeluarkan suara rengekan. Meskipun semua orang tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Sang Haoran, mereka dapat merasakan bahwa dia memohon belas kasihan dan memohon kepada Hao Kun Qin untuk melepaskannya. Kepanikan di wajah Ye Huainan tidak kurang dari Sang Haoran. Kondisinya persis sama dengan Sang Haoran, bukan berarti dia juga hanya memiliki 5 hari kehidupan tersisa. Ye Huainan tidak ragu-ragu, dan dengan tegas memohon belas kasihan Hao Kun Qin, saya kalah dalam duel ini. Tolong ambil tindakan untuk melepaskan jarum Xuanyin di tempat saya. Apakah sudah berakhir jika aku mengakui kekalahan dengan ringan? Hao Kun Qin mengangkat alisnya, dan berkata dengan tajam. Bab 120. Ye Huainan langsung mengerti apa yang dimaksud Hao Kun Qin. Dia buru-buru berteriak, atas nama Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengobatan Tiongkok, saya mengumumkan bahwa keluhan antara keluarga Chu dan keluarga Sang telah berakhir. Jika ada yang tidak puas, itu menantang otoritas saya. Setelah mengatakan itu, Ye Huainan berbalik dan berlutut di depan Chu Huaitian, menundukkan kepalanya sambil meminta maaf, masalah hari ini adalah saya minta maaf untuk Direktur Chu. Saya harap Nyonya Chu punya banyak, dan maafkan saya kali ini. Meskipun kau tahu meminta maaf, itu merusak reputasinya. Tetapi dibandingkan dengan kehidupan, ketenaran adalah kentut. Chu Huaitian melirik Hao Kun Qin, dan ketika dia melihat Hao Kun Qin sedikit mengangguk, dia berkata, saya percaya Sekretaris Jenderal Ye pasti ditipu oleh penjahat. Oleh karena itu, masalah hari ini terungkap. Ye Huainan mengangguk cepat, lalu menatap Hao Kun Qin dengan penuh harap. Hao Kun Qin melemparkan 3 jarum perak dengan santai dan menembakkannya ke 3 titik akupunturnya. Kemudian dia menggunakan teknik khusus untuk mendorong jarum perak untuk memandu kekuatan Yin yang dalam di tubuhnya. Setelah melepaskan jarum Xuanyin, Ye Huainan tidak memiliki wajah untuk tinggal di sini lagi. Dia melintas langsung, berubah menjadi bayangan, dan menghilang. Ketika Sang Chonyi melihat Ye Huainan pergi, dia tahu bahwa rencana ini telah gagal. Kali ini saya menganggap keluarga Sang saya ditanam, tetapi jangan bangga dengan Anda, saya akan membalas dendam putra saya. Setelah mengeluarkan kata-kata yang kejam, Sang Chonyi membawa para elit keluarga Sang dan Sang Haoran yang berbaring di atas tandu, dan meninggalkan halaman pertanian. Raja Naga, ketika Ye Huainan pergi, sepertinya ada jejak kebencian di matanya. Aku khawatir dia tidak akan melepaskannya, bisik Jiao Qi. Hao Kun Qin mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya telah memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi jika dia tidak menghargainya, dia harus mati. Lalu, saya hanya bisa mengirimnya ke jalan.
Di matanya, apalagi Ye Huainan, bahkan seluruh asosiasi TCM tidak berharga dan dapat dihancurkan di tangan. Seperti yang dikatakan Jiao Qi, Ye Huainan tidak berniat berhenti di situ. Apa yang terjadi hari ini sangat memalukan baginya. Sejak dia menjadi terkenal, apalagi berlutut untuk meminta maaf, bahkan jika dia membisikkan kata-kata lembut, itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Dalam pandangan Ye Huainan, hanya darah Hao Kun Qin yang bisa menghilangkan rasa malunya. Setelah meninggalkan rumah pertanian, dia bersekongkol dengan Sang Choni dan memutuskan untuk bersatu dengan petinggi lain di Asosiasi Pengobatan Tiongkok untuk membalas dendam pada Hao Kun Qin dan keluarga Chu. Keesokan harinya, Hao Kun Qin, yang makan siang di rumah, menerima telepon dari Jiao Qi untuk melapor. Long Qing, Asosiasi Pengobatan Tiongkok telah mulai melakukan pemeriksaan ketat terhadap Museum Pengobatan Tiongkok keluarga Chu. Beberapa museum pengobatan Tiongkok telah ditutup untuk perbaikan karena berbagai alasan. Mata Hao Kun Qin sedikit menyipit, balas dendam datang sangat cepat. Tampaknya selain Sang Jia dan Ye Huainan, kali ini juga melibatkan tokoh besar lainnya dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Bagaimanapun, Chu Huaitian adalah Direktur Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dan dia juga dikenal sebagai santo medis. Saya ingin dengan sengaja menargetkan keluarga Chu atas nama Asosiasi Pengobatan Tiongkok, tetapi Sang Choni dan Ye Huainan sendiri tidak dapat melakukan ini. Ya, setelah menghabiskan begitu lama di Provinsi Fengdong, saatnya untuk keluar dan bersantai. Hao Kun Qin mengangkat senyum di sudut mulutnya. Kantor utara Asosiasi Pengobatan Tiongkok berada di Provinsi Tianhe. Karena itu, dia berencana untuk pergi ke Provinsi Tianhe. Sambil bersantai, benar-benar memecahkan masalah keluarga Chu. Jiao Qi, kamu bersiap, ayo berangkat ke Provinsi Tianhe, kata Hao Kun Qin. Ya. Setelah menutup telepon, Hao Kun Qin berpikir sejenak dan memutar nomor Yunxi. Yunxi, apakah kamu ingin pergi ke Provinsi Tianhe untuk bermain lingkaran? Hao Kun Qin bertanya dengan lembut. Ya, Yunxi setuju tanpa memikirkannya. Dia tidak peduli kemana dia pergi, yang dia pedulikan adalah bisa pergi bersama Hao Kun Qin. Kalau begitu kamu mengemasi barang-barangmu, aku akan datang menjemputmu dalam 1 jam. Hao Kun Qin tersenyum dan berkata. Bagus. Tepat ketika Hao Kun Qin hendak keluar, alisnya tiba-tiba terangkat, dan beberapa tamu tadi undang tiba di luar villa. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Melihat seorang pemuda tampan, dengan 2 orang tua, perlahan berjalan ke halaman. Adapun gerbang halaman, itu dihancurkan oleh pemuda dengan tendangan. 2 Master Transcendent, Hao Kun Qin sedikit menyipitkan matanya. Dia menemukan bahwa 2 tetua di belakang pemuda itu sama-sama menguasai ranah transformasi, dan kultivasi mereka mencapai tahap awal transformasi ranah. Mampu membiarkan 2 tuan bertindak sebagai pengawal sudah cukup untuk menjelaskan identitas pemuda itu, yang bukan masalah sepele. Kamu adalah Hao Kun Qin. Pria muda itu menarik Hao Kun Qin ke atas dan ke bawah. Ya, siapa kamu? Tanya Hao Kun Qin. Nama pemuda itu adalah Lin Zixiao, tuan muda dari keluarga Nan Helin, kata pemuda itu dengan wajah penuh. Hao Kun Qin mendengar kata-kata itu, dan secercah cahaya melintas di matanya. Keluarga Lin di kota Nanhe. Keluarga Jinyi. Lin Zixiao berkata dengan bangga, ya, ini adalah keluarga Jinyi. Saya tidak berharap Anda memiliki sedikit pengetahuan, dan Anda akan mendengar tentang prestise keluarga Lin saya. Keluarga Lin, salah satu keluarga bangsawan di wilayah utara. Ini memiliki sejarah lebih dari 400 tahun dan dikenal sebagai keluarga Jinyi. Nenek moyangnya adalah Jin Yue dari pertengahan dinasti Ming, dan para pejabat menyembah ribuan Jin Yue, dan nilainya adalah positif kelas 5. Karena keluarga Lin tinggal di kota Nanhe, Provinsi Tianhe, itu juga disebut keluarga Nanhe Lin. Saya tidak tahu apakah Lin Sao datang ke Jiangcheng untuk menemukan saya secara khusus, apa namanya? Tanya Hao Kun Qin. Meskipun dia memiliki tebakan di benaknya, dia masih perlu mengkonfirmasi. Lao Mo memintaku untuk mengambil alih semua pasukanmu di Provinsi Fengdong. Lin Zixiao berkata dengan dingin. Dia menunjuk ke villa di belakang Hao Kun Qin dan berkata dengan nada tertib, villa ini akan menjadi milikku mulai sekarang. Beri kamu 1 jam untuk pindah. Hidup kembali ke gedung tabung Bobromu. Selain itu, aku akan memberimu 3 hari. Semua pasukanmu di Provinsi Fengdong akan dipindahkan ke tanganku. Jika kamu melewatkan 1, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Benar saja, seperti dugaan Hao Kun Qin, Lin Zixiao dikirim oleh Mo Chunqiu. Semua kekuatan di Provinsi Fengdong yang mengambil alih saya. Tampaknya Mo Chunqiu ingin mengalahkan saya kembali ke bentuk asli saya. Hao Kun Qin mencibir berulang kali di dalam hatinya.
Dia memandang Lin Zixiao dan berkata dengan dingin, bagaimana jika saya tidak setuju? Lin Zixiao mencibir, seolah-olah dia telah mengantisipasi sikap Hao Kunkin. Jika kamu tidak setuju, kamu harus menggunakan yang terbaik. Lin Zixiao mengedipkan mata pada dua pria tua di belakangnya. Kedua tetua melambaikan telapak tangan mereka pada saat yang sama, membuang dua latihan yang kuat, dan membantingnya ke arah Hao Kunkin. Hah, sampai di tahap awal dari dua alam transformasi berani melakukan sesuatu padaku. Hao Kunkin mendengus dingin dan menginjak kakinya dengan tiba-tiba, dan kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Langsung menghancurkan energi yang dia tarik. Segera setelah itu, Hao Kunkin berubah menjadi bayangan dan langsung muncul di depan kedua lelaki tua itu. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka merasakan sakit di dada mereka. Seperti layang-layang dengan garis putus-putus, ia terbang terbalik dan terhempas ke kejauhan.